Oke guys, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue akan bawain alur cerita. Ya, kembali lagi tentang cinta-cintaan. Tapi ini alurnya agak lompat-lompat ya. Bagaimana keseruannya? Ayo tonton. Di awal cerita, kita dibawa ke kediaman rumah Tom. Di rumah Tom ada dua orang temannya serta adik perempuannya yang bernama Rachel. Terlihat Tom yang sedang galau karena memikirkan masalah hubungan percintaannya. Lalu Tom pun bercerita pada mereka tentang kisah percintaannya. Kemudian, di awal cerita memperlihatkan Tom yang sedang menjalani meeting di kantornya. Kemudian datang seorang wanita sebagai karyawan baru yang diperkenalkan oleh bos kantor tersebut. Summer just moved here from Michigan. Right, Michigan. It's nice to meet you all. Ketika berada di kantor, Tom mengobrol dengan sahabatnya yang bernama Mackenzie. It sucks. Why is it pretty girls think they can treat people like crap? Years of reinforcement. You know what? Screw her. Di hari berikutnya, ketika Tom sedang menaiki lift, lalu seorang wanita pun masuk, yang mana dia adalah Summer. Summer pun mencoba untuk menyapa Tom yang sedang mendengarkan musik. I love the Smiths. Sorry. To die by your side is such a heavenly way to die. Holy shit. Di sebuah coffee shop, Tom dan dua orang sahabatnya sedang nongkrong tipis-tipis. Anjay. Kemudian Tom pun mulai berbicara tentang wanita yang bernama Summer yang membuatnya terkesan pada pertemuan pertama di kantor. It was good, emphasis on the good. She basically said she spent the weekend. Skank, whatever. I'm over it. What the hell is wrong with you? Some other things. Like, did she say hey instead of? Lalu, kembali lagi pada suasana kantor. Mackenzie yang sedang mengobrol dengan Tom. Mackenzie berusaha membujuk Tom agar ikut pergi ke sebuah pesta. Ajo hejing gitu guys. Mackenzie pun seolah-olah menggoda Tom agar dia ikut karena di pesta tersebut dipastikan ada Summer. You're not listening to me. What? The whole office is... Beralih pada suasana pesta. Pesta terlihat begitu meriah dengan banyaknya orang. That's me. Lalu mereka pun duduk bersama. Kemudian mereka pun saling bertukar cerita. Summer pun bercerita tentang opininya mengenai cinta. So you have a boyfriend? No. Why not? Believe that a woman could enjoy being free and independent? Are you a lesbian? Don't feel comfortable being anyone's girlfriend. I don't actually feel comfortable being any. Talking about... Really? Nope. Let me break it down for you. Relationships are messy and people's feelings get hurt. Who needs it? Save the serious stuff for later. But wait. What happens if you fall in love? I've been in relationships and I don't think I've ever seen it. Most marriages end in divorce these days. Like my parents. Okay. There's no such thing as love, it's fantasy. Malam pun semakin larut di mana Mackenzie yang sudah mabuk berat. Summer dan Tom memutuskan untuk pulang. Mackenzie yang sedang mabuk berat tiba-tiba He likes you. Okay. Good night, Mackenzie. Sorry. Summer menanyakan maksud dari perkataan Mackenzie kepada Tom. Not Mackenzie. The other thing? You like me? Yeah, of course I like you. Friends? Right, as friends. I think you're interesting, and I'd like for us to be friends. Yeah, you and me, we should be friends. Well, in that way. Okay.
Oh, good night. Good night. Keesokan harinya, Tom dan Summer bersama-sama pergi ke sebuah mall. Mereka berdua terlihat sangat menikmatinya. Sampai-sampai mereka berdua menghayal seolah-olah mereka bagaikan seorang sepasang suami istri. I made it myself. Bald eagle. Because that's why we bought a home with. Saking asyiknya menghayal layaknya sepasang suami istri, tanpa sadar, mereka pun menjadi tontonan pengunjung mall lainnya. Lalu Summer pun menegaskan kembali pada Tom bahwa dia I wanna tell you that I'm not looking for anything serious. Is that okay? Yeah. Because some people kind of freak out when they hear that. Me. setelah menghabiskan waktu bersama-sama di mall, pagi harinya terlihat Tom yang begitu senang, semangat, dan penuh energi. Senang-senangnya kita tunda dulu ya guys. Kita kembali pada Tom yang menjalani rutinitasnya sebagai pekerja kantoran. Tom terlihat yang kehilangan semangatnya. Mackenzie menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Scene beralih, Tom dan Rachel yang sedang mengobrol di bangku penonton, yang mana Tom sedang ingin menyaksikan Rachel yang akan bermain sepak. Wait, coach, we're not done here. Look, it's easy, Tom. Terlihat Tom yang begitu tak kuasa menahan rindu ingin bertemu dengan Summer. Begitupun Summer yang sama merindukan Tom. Summer pun berinisiatif untuk menemui Tom di rumahnya. Akhirnya mereka pun bertemu. I shouldn't have done that. Gotten mad at you. I'm sorry. Look, we don't have to put a label. I need some consistency. I need to know that you're not gonna wake up in the morning and But I can't give you. Cerita berlanjut pada pagi harinya. Di kamar Tom, Summer bercerita tentang masa lalunya. So, well, in high school there was Marcus. quarterback / home. He was a rower. For a brief time in college there was Charlie. Setelah selesai bercerita, mereka pun memutuskan untuk pergi ke taman. Penis. 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 There's The room. penis. Sorry, Tourette's. Penis. Itulah kisah ekspektasi yang ada dalam pikiran Tom tentang cintanya kepada Summer. Kemudian bisa dilihat bagaimana hari-hari yang dijalani Tom setelah dirinya mengetahui bahwa ekspektasinya ditampar oleh kenyataan. Tom pergi ke taman untuk sekedar menghirup udara segar. Ketika dia duduk di bangku taman, seseorang dari belakang menyapanya. See you here? Ternyata itu Summer.
Mereka pun duduk bersama di bangku yang sama, sambil mengenang cerita masa lalunya. Oke guys, segitu dulu alur ceritanya. Gue tahu pasti ini alurnya agak lompat-lompat, karena filmnya juga lompat-lompat guys. Tapi sebelum gue tutup, ya sama-sama kita ambil pelajaran dari film ini. Apapun yang menjadi ekspektasi kita, jangan sampai itu membunuh dirimu sendiri. So, seimbangkan antara ekspektasi dan sadar diri.